Sukses Bapak 5 orang anak membuat aneka olahan kacang kedelai melewati masa-masa penuh perjuangan. Awalnya sangat sulit mengajak petani agar mau menanam kedelai lokal di kebunnya. Apalagi saat itu belum ada kepastian siapa yang akan membeli hasil panen kedelai lokal. Apakah akan laku di pasaran? Gimana, kenapa harga kedelai nggak nanam lagi ini? Karena harga rendah dan rasa sedang. Nggak menguntungkan ya. Ya makanya kalau seandainya kita beli dengan harga di atas harga pasar lebih tinggi, mau kira-kira Bisa, kita buat harga stabil, bisa dicoba. bisa dicoba, oke. Namun berkat kegigihannya, Kiai Tanjung mampu mengubah pola pikir warga dan petani. Hingga akhirnya, banyak petani tertarik kembali membudidayakan tanaman kedelai lokal. Apalagi dengan tawaran harga yang lebih tinggi. Dan terkadang bibit pun diberikan secara cuma-cuma. Pada masa tanam, petani membutuhkan 200 kg bibit. Harga bibit per kilogramnya Rp7.000. Nah, sekali tanam, petani harus mengeluarkan modal sebesar Rp1.400.000. Saat panen, 1 hektar lahan mampu menghasilkan sekitar 3 ton atau 3.000 kg kedelai. Nah, kedelai hasil panen petani dibeli seharga Rp10.000 per kilogramnya. Total penghasilan petani jika hasil panennya mencapai 3.000 kg adalah lumayan besar ya. Membudidayakan kedelai lokal jenis Wilis tak hanya bermanfaat untuk warga maupun petani, namun juga untuk para santri yang berada di Pondok Modern Sumberdaya Attaqwa atau lebih dikenal dengan sebutan Pomosda. Salah satu alasan Kiai Tanjung membuat aneka olahan kedelai, diantaranya agar para santri mendapatkan makanan sehat yang berasal dari kedelai sehat. Mulai dari proses produksi sampai memasarkan hasil olahan kedelai. Ya, perlahan, pria kelahiran Nganjuk ini ingin agar para santri bisa mandiri. Hasil penjualan selanjutnya digunakan untuk membiayai kehidupan dan kesejahteraan santri juga anggota Pomosda. Kenapa aku nggak bisa move on dari sini? Soalnya di sini tuh aku dapat bisa banyak banget, nggak cuma dari sisi agama, terus juga akademis, tapi non akademis, vocational skill. Di sini juga belajar buat tempe, terus buat brownies nyamleng juga. Pria kelahiran 48 tahun silam ini juga aktif mengajarkan para santri ilmu-ilmu aplikatif yang dapat mengasah bakat santrinya, seperti cara bercocok tanam sayur mayur organik, bahkan berbagai keterampilan seperti membuat aneka kerajinan, perbengkelan, hingga menjahit demi kemandirian para santri. Kini, beragam jenis produk telah dihasilkan Kiai Tanjung dan para anggotanya. Mulai aneka olahan berbahan dasar kedelai, hingga aneka jenis produk lain pun ada. Wah, senangnya saya diajak Kiai dan keluarganya mencicipinya meleng alias bolu tempe beserta minuman sehat Marasake. Duh, ini enak banget loh. Selain rasanya nikmat, panganan ini juga kaya gizi. Kacang kedelai itu banyak sekali mengandung protein nabati. Dia banyak sekali mengandung vitamin B dan untuk zat gizi besi untuk mencegah anemia. Kacang kedelai yang tinggi serat sangat baik untuk pencernaan. Bahkan, kandungan nutrisi dalam kacang ini akan membuat jantung lebih sehat. Oh ya, setiap proses produksi pasti meninggalkan limbah atau sampah. Nah, lain halnya dengan pengolahan kacang kedelai yang dilakukan Kiai Tanjung dan anggota Pomosda.
Limbah panen kedelai berupa kulit kacang kedelai, batang, dan daun tanaman kedelai yang telah kering bisa diolah menjadi pakan ternak. Dengan mencampurkan limbah kedelai dan ampas tahu, sedikit dedak, garam, bakteri pengurai, dan air. Aduk hingga tercampur. Tempat fermentasi, untuk pakan ternak hasil dari panenan kedelai kemarin. Setelah itu, masukkan ke dalam drum dan biarkan selama 21 hari untuk proses fermentasi. Kita nuju, sudah ada yang jadi? Oh, udah ada ya, Pak? Sudah ada. Pakan ternak sehat tinggi protein ini siap digunakan deh. Yuk, kita kasih makan kambingnya. Keunggulan pakan ternak dari limbah kedelai selain membuat ternak lebih sehat, tentunya ramah lingkungan, lebih ekonomis. Efek lainnya, aroma kotoran ataupun urin ternak tidak berbau menyengat. Selain itu juga hemat waktu dan tenaga, karena pakannya bisa awet disimpan hingga 1 tahun. Ternak kambing yang diberi pakan yang berasal dari limbah kedelai mengalami peningkatan pertumbuhan hingga 30% loh. Saat ini, berbagai pencapaian pun telah diraih Kiai Tanjung dan anggotanya. Dan yang terpenting, pria lulusan perguruan tinggi swasta di Yogyakarta ini berharap dari pangan lokal semakin banyak masyarakat yang sejahtera dan bisa hidup mandiri. Kekuatan untuk bangsa kita ada di petani. Cerdas tidaknya kita itu adalah di petani. Saat petani ini tidak sehat, hidupnya tidak sehat, yang dimakan, yang kita makan akhirnya juga tidak sehat.